Bagaimana pandangan Anda terkait rencana kenaikan PPN menjadi 12%? Ya, tentu kalau kita tanggapi yang kenaikan 12% itu memang, menurut hemat kami itu belum tepat ya saat ini. Kenapa kami katakan belum tepat? Saat ini kondisi ekonomi sendiri itu, yang terjadi adalah daya beli kita rendah, sudah menurun. Nah, sementara kami di sektor pariwisata itu, sebenarnya yang sangat kita butuhkan adalah daya beli masyarakat itu harusnya terjaga. Kenapa? Karena pariwisata itu akan bergeliat jika daya beli masyarakat itu terjaga dengan baik. Namun dengan kondisi daya beli masyarakat yang sudah turun dan potensi untuk kenaikan lagi PPN di tahun depan, ini justru situasi yang tidak, menurut hemat kami, yang akan sangat mengkhawatirkan di tengah kalau kita masih bicara pasca COVID itu, bisnis atau sektor pariwisata, khususnya industri hotel dan restoran memang belum mencapai titik recovery-nya. Nah, jadi ini agak menyulitkan ya bagi sektor pariwisata pasti gitu. Baik, apa dampaknya Pak yang PHRI prediksi terhadap industri perhotelan dan restoran jika memang PPN ini naik? Ya, pertama yang harus kita lihat itu bahwa kenaikan PPN ini kan yang akan terkena langsung itu adalah masyarakat. Itu dulu nomor satu. Kemudian masyarakat yang terkena ini tentu, efek tadi saya sampaikan bahwa daya beli tentu pasti akan mengganggu pergerakan wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara yang kita sangat-sangat andalkan ya untuk menjadi stimulan di setiap daerah. Nah, itu nomor satu. Kemudian yang kedua, dari sisi hotel dan restoran sendiri itu pasti terjadi peningkatan biaya operasional, itu sudah pasti. Nah, tentu jika ini yang terjadi di tengah daya beli pun rendah, otomatis setiap bisnis itu pasti akan melakukan berbagai macam cara efisiensi. Dan efisiensi yang kita lakukan itu paling utama adalah mungkin yang paling terlihat, yang paling jelas terlihat adalah penyerapan tenaga kerja yang akan menjadi berkurang. Ini yang pasti akan terjadi. Nah, ini efek dominonya yang cukup berat ya ke depan itu, karena bagaimanapun setiap usaha itu pasti akan berusaha untuk bertahan selama masa dan kondisi yang ada saat ini gitu. Baik, dengan kenaikan PPN ini apakah ada resiko tutup bisnis Pak dari adanya kenaikan PPN di sektor perhotelan dan juga restoran? Ya, tentu kalau misalnya efeknya itu akan semakin parah, dan penurunan konsumennya juga semakin parah, potensi itu pasti ada. Namun sebelum itu terjadi tentu setiap hotel dan restoran itu akan melakukan, yang paling utama itu adalah melakukan efisiensi yang cukup besar ya. Dan terus melihat bagaimana kondisi pasarnya, itu yang paling utama, Mbak. Baik Pak Maulana, apakah ada risiko peningkatan harga yang signifikan pada konsumen dan bagaimana hal ini mempengaruhi minat wisatawan domestik maupun internasional? Peningkatan harga itu pasti akan terjadi begitu ada terjadi peningkatan biaya Pajak. untuk secara operasionalnya. Nah, namun sekali lagi bahwa hotel hotel itu sangat bergantung, karakter dari harganya itu adalah dynamic. Sehingga dia seakan melihat pada saat kapan mereka bisa menaikkan harga tersebut. Khususnya pada saat high season ya. Nah, namun di sisi lain, jika tekanan tuntutan daripada biaya operasional itu terus meningkat, tentu mau nggak mau langkah kenaikan harga itu udah pasti akan terjadi. Nah, pada saat terjadi kenaikan harga ini, apakah konsumen yang akan tetap seperti itu kan belum tentu, Mbak. Apalagi dengan kondisi tadi sekali lagi masalah daya beli ini menjadi hal utama ya. Ini yang akan menjadi kekhawatiran nanti. Kira-kira di komponen apa Pak Maulana yang menyebabkan memang harga-harga juga akan mengikuti naik? Kalau di kita itu di hotel dan restoran itu biasanya rantai pasoknya cukup banyak ya, ya dari ekosistem dari usaha yang melengkapi kebutuhan daripada hotel dan restoran itu sendiri. Pertama adalah di bahan pokok ya, kebutuhan pokok daripada hotel itu ada dari room amenities-nya, kemudian juga kebutuhan untuk
makan minumannya, untuk bahan pokok makan minumannya, dan banyak lagi di dalam dalam komponen itu yang memicu untuk terjadi peningkatan di dalam sana. Yang pasti itu adalah semua barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar daripada hotel dan restoran itu sendiri, Mbak. Itu yang terpicu akan naik nantinya. Baik, persentase kenaikannya berapa persen, Pak Maulana? Saat ini kita belum memprediksi kenaikannya berapa persen ya dari biaya tersebut. Tapi sekali lagi yang kita paling utama khawatirkan itu utamanya adalah demand-nya yang paling kita khawatirkan. Karena tadi saya sampaikan bahwa saat kenaikan 1% itu dampaknya langsung ke masyarakat. Sementara masyarakat itu adalah merupakan konsumen utamanya daripada bisnis hotel dan restoran itu sendiri. Jadi yang paling utama kita khawatirkan adalah daya belinya itu dulu sendiri. Jadi kalau daya belinya terus menurun, tentu demand daripada hotel dan restoran itu otomatis akan terpukul nantinya, Mbak. Baik, menurut Anda sektor mana yang akan paling terdampak di industri ini? Hotel berbintang, hotel budget, restoran kelas atas, atau UMKM kuliner? Semua pasti akan terdampak ya, baik itu hotel besar, hotel kecil maupun bisnis kuliner. Tapi yang utama paling terdampak itu adalah tentu yang ini ya, Mbak ya, yang kelas atasnya pasti akan terdampak. Nah, kelas bawahnya juga otomatis akan terdampak karena harga-harga itu akan otomatis meningkat kan. Jadi tidak melihat dari atas kelas atas atau kelas bawahnya, itu pasti semuanya akan kena di dalam sana. Karena bagaimanapun yang kelas atas itu, misalnya kalau kita bicara hotel gitu ya, itu segmen market yang paling utamanya kan adalah pasar kegiatan-kegiatan dari korporasi. Nah, ini juga menjadi hal utama. Namun di sisi lain, pada saat mereka bicara demand dari leisure-nya, ini juga kembali lagi akan langsung ke masyarakat. Jadi tidak bisa kita mengkategorikan bahwa besar akan aman atau kecil akan aman. Jadi semua pasti akan dampaknya ada di dalam kenaikan PPN tersebut, Mbak.